Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Sore ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan dan kita akan berdoa. Saya mengajak, mari kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayat 15. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Mazmur pasal 71 ayat 15. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 3 sampai dengan 5. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 3 sampai dengan 5. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael, selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia. Sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 3 sampai dengan 5. Anugerah Allah adalah berlimpah-limpah, sehingga permohonan belas kasihan dari siapapun juga tidak akan pernah ditolak Tuhan. Kekasih Kristus, kalau saja Allah hanya berbuat baik kepada orang yang setia kepadanya, maka tidak seorang pun manusia yang akan mengalami kebaikan Tuhan. Sebab tak dapat dipungkiri bahwa kesetiaan manusia adalah berubah-ubah, sehingga tidak dapat diandalkan. Namun tidak demikian halnya dengan anugerah Allah. Anugerah Tuhan tetap dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di dalam anugerah yang besar itu, Tuhan bersedia mengulurkan pertolongan kepada siapapun juga yang memohon belas kasihan kepada Tuhan. Kekasih Kristus, anugerah yang sangat besar itu pula lah yang dialami oleh Yoahas, Raja Israel, sebagaimana yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 13. Ketidaksetiaannya kepada Allah, yaitu dalam bentuk penyembahan berhala, menyebabkan murka Allah bangkit atas Israel. Sebagai akibat ia menyerahkan mereka ke tangan Raja-Raja Aram. Namun ketika Yoahas memohon belas kasihan Allah, dan ketika Allah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram, maka Tuhan pun mendengarkan permohonan Yoahas. Ia membangkitkan seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram. Memang anugerah Allah sangat besar, sehingga di dalam segala keadaan kita tetap dapat berharap kepada belas kasihannya. Mari kekasih Kristus, bela sore hari ini kita belajar dari seorang Yoahas, seorang raja yang dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan
dengan kerendahan hati memohon belas kasihan Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan untuk bangsa Israel. Saudara, sebelum kita meninggalkan tahun 2020 ini, segala beban-beban, segala dosa-dosa yang kita simpan, kebencian, dengki, iri hati yang ada dalam hidup kita masing-masing, mari kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan, sehingga kita bisa lepas, kita bisa bebas dari keterikatan dosa itu. Sehingga kita masuk pada tahun baru, tahun 2021, dengan hati yang baru, dengan cara hidup yang baru. Mari kekasih Kristus, jangan keraskan hatimu. Jika orang tidak mau melepaskan dosanya, mereka berpikir bahwa mereka pada posisi yang benar, orang lain yang menyakitkan adalah orang yang salah. Tetapi sesungguhnya terbalik, kekasih Kristus. Saat kita tahu ada masalah dalam hidup kita dan kita tidak mau melepaskan pengampunan, sesungguhnya kitalah yang tidak benar. Sesungguhnya lah kita adalah orang yang berdosa. Oleh sebab itu betapa pentingnya, mari kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan anugerahnya, biar anugerahnya melimpah untuk kita, dan kita diberkati, kita dipulihkan, kita diubah menjadi yang baru, biar kita masuk pada tahun yang baru dengan damai sejahtera Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir. Ada Karaeng, Bulaeng, Manuama, ada Ibu Irene Tumonggor, ada Ibu Desi Waisiri, ada Ibu Yonatan, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan Yesus memberkati. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan, anugerah-Mu sungguh sangat besar, sehingga melampaui kemampuan akal kami untuk mencernanya. Ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia, karena kesetiaan-Mu turun-temurun dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di hadapan takhta anugerah-Mu kami merendahkan diri dan memohon pengampunan-Mu atas ketidaksetiaan kami. Pulihkanlah hidup kami. Kami berharap kepada belas kasihan-Mu dan berseru memohon pertolongan-Mu. Lepaskanlah kami dari penindasan yang kami alami dalam hidup kami. Lepaskanlah kami dari keterikatan dosa-dosa yang kami perbuat, supaya kami boleh bebas, ya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup bertanggung jawab terhadap anugerah-Mu yang Kau limpahkan atas hidup kami. Jagalah diri kami agar kami tidak mempermainkan kemurahan-Mu dengan hidup sekehendak hati kami. Kami bersyukur karena sepanjang hari ini Engkau telah menjaga langkah-langkah kami, tidak membiarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan, namun melepaskan kami daripada yang jahat. Kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Permuliakanlah nama-Mu melalui semuanya itu. Kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sore hari ini kami sungguh belajar untuk mengandalkan kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menikmati apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Sore ini hamba tetap berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah hadir bersama dengan hamba di dalam siaran sore hari ini. Tuhan memberkati mereka secara pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan-pelayanan mereka. Biar diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong hidup mereka mengandalkan anugerah-Mu. Hamba terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di jalan Serayu Sanggeng ini. Hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah atas mereka juga, ya Allah. Biarlah hidup kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau, ya Tuhan.
sehingga kami boleh melihat kasih-Mu nyata dan hidup kami diberkati. Ya Allah, hamba mohon, jikalau masih ada umat Tuhan yang terikat dengan pekerjaan si jahat, yang masih terikat dengan dosa-dosa, Tuhan, hamba mohon anugerah-Mu, hamba mohon belas kasihan-Mu, anugerah-Mu turun untuk mereka. Bebaskan, lepaskan keterikatan itu Tuhan, sehingga kami boleh mendapat kebebasan dari Tuhan, karena anugerah Tuhan yang tidak terbatas itu turun atas umat Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sore ini hamba juga mau berdoa spesial bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Arthur Siagian, yang berulang tahun. Tuhan, biarlah dengan bertambah 1 tahun usia dalam kehidupannya, semakin berhikmat, semakin bijaksana, semakin takut Tuhan, dan Tuhan pakai lebih heran lagi bagi hormat kemuliaan-Mu, bagi banyak orang boleh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, berkati istrinya Sari, dan berkati juga anaknya Tuhan, bahkan teristimewa, berkati jemaat yang digembalakannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, hamba ucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Juga kepada Pak Joni Siahaan, kepada Ibu Anita Kabes, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, agar apa yang dikerjakan oleh mereka semuanya boleh berhasil. Dalam nama Yesus, hamba mohon Tuhan, biarlah kami berani melepaskan sebuah kesalahan kami sebelum kami memasuki tahun yang baru, di tahun 2021. Nama Tuhan dipermuliakan dari hidup kami. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Haleluya, amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan sekali lagi saya ingatkan, mari datang memohon belas kasihan Tuhan. Anugerah Tuhan tidak ada batasnya untuk setiap kita yang mau datang memohon kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.